warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rizkwin Agustin, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bung Karno Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 11011823. Kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Tri Okta Sulfakimiawan Esikom MM. Pertanyaan pertama, pada hakikatnya kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Dari beberapa konsep yang ada, setidaknya terdapat 6 hakikat penting kewirausahaan. Sebutkan dan jelaskan. 6 hakikat kewirausahaan. 1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses hasil bisnis. Kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau ability to create the new and different. Ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi ke dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha atau startup phase dan perkembangan usaha atau venture growth. Kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan sesuatu yang berbeda atau inovatif yang bermanfaat memberi nilai lebih. Keenam, kewirausahaan adalah suatu usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Pertanyaan yang kedua, menurut Zemer, ada 7 faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya. Sebutkan dan jelaskan. Zimmerer dalam bukunya pada tahun 1996 halaman 14-15 mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya, yaitu tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi yang kurang memadai, kurangnya pengawasan peralatan, dan sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam wirausaha. Pertanyaan yang ketiga, untuk memulai usaha, pada dasarnya sumber permodalan dapat diperoleh melalui modal sendiri dan pinjaman bank. Jelaskan. Modal adalah sekumpulan uang ataupun barang yang biasa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Modal sendiri adalah suatu modal yang asalnya dari pemilik bisnis dan sifatnya tertanam dalam perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Modal pinjaman bank adalah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang dijanjikan dan dengan cara ansuran atau loan. Istilah dana untuk pinjaman mencakup semua bentuk kredit seperti pinjaman, obligasi, atau tabungan. Terakhir, pertanyaan keempat, bentuk organisasi perusahaan secara umum terdapat 3 bentuk usaha yang secara yuridis diterima keberadaannya, yaitu usaha perseorangan, usaha patungan, dan perusahaan perseroan. Jelaskan. Pada dasarnya, sebuah lembaga yang digolongkan sebagai wirausaha terdiri atas 3 jenis, yaitu 1. Pengusaha perseorangan. Pengusaha perseorangan adalah pengusaha yang memiliki usaha perseorangan itu sendiri. Setiap orang bisa menciptakan entitas bisnis individual yang dibuat tanpa izin dan tanpa adanya prosedur khusus. Sebagai contoh, seperti toko kelontongan dan juga pedagang kaki lima. Kedua, joint venture atau usaha patungan. Joint venture adalah pengaturan bersama bisnis di mana 2 atau lebih pihak sepakat untuk menyatukan sumber daya mereka untuk tujuan menyelesaikan tugas tertentu. Tugas ini dapat berupa proyek baru atau aktivitas bisnis lainnya. Sering juga disebut dengan istilah perusahaan patungan. Sebagai contoh, PT Nestle bergabung dengan PT Indofood yang menghasilkan anak PT yaitu PT Nestle Indofood Cita Rasa Indonesia. Terakhir, perseroan. Perseroan adalah perusahaan yang dimiliki oleh seseorang atau lebih yang menjadi pemilik saham atau share perusahaan tersebut. Perseroan yang relatif besar dapat menjual sahamnya ke masyarakat secara terbuka melalui bursa saham.
tentunya setelah melalui persyaratan dan prosedur standar yang ada, atau menjualnya kepada siapa saja yang berminat secara tertutup. Perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar saham inilah yang disebut dengan perusahaan terbuka atau TBK atau Limited atau Ltd. Sebagai contoh, PT Astra Daihatsu Motor dan juga PT Media Nusantara Citra Tbk. 4 pertanyaan sudah saya jawab guna memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.